lilitannya, teman-teman lihat di lilitan yang sini. Nah ini, yang sini itu ada percikannya teman-teman. Nah, ya, coba ya. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Nah itu. Ya oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Wahyu Agung Bagus P, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini ada chopper ya. Ini kebetulan chopper punya mbah saya sendiri. Nah ini mereknya ini ya, Shuangxiong yang SX685. Ini punya dua switch atau dua kecepatan teman-teman ya. Ada kecepatan 1 sama 2. Nah jadi ini kendalanya teman-teman. Ini udah lama banget nggak dipakai. Terus kemarin itu dipakai buat chopper daging ya, dagingnya itu nggak banyak banget teman-teman ya. Itu baru dipakai sekitar 1 menitan, entah di kecepatan 1 atau di kecepatan 2, tiba-tiba di dalamnya ini di atasnya sini itu keluar asap teman-teman, dan makin lama kok makin tebal asapnya ya. Terus saya cabut dan sekarang mau saya buka teman-teman. Nah ini sebelum saya buka, ini saya coba lagi ya. Tadi sebelum saya buat konten ini tadi masih bisa muter, tapi ya itu putarannya pelan teman-teman, dan ada bau gosong juga. Ini ya. Aduh. Nah, di sini cuma getar-getar doang teman-teman. Nah, kedengaran nggak ya? Nah, ini bau gosong teman-teman. Ini bau gosong teman-teman. Ini bau gosong ini. Aduh, ya kita buka aja teman-teman ya. Jadi langsung aja kita buka teman-teman. Ini sudah nggak mau muter, bau gosong. Ya, jadi ada 4 baut di sini ya. Kita buka aja langsung di bawahnya. Ini jujur aja teman-teman, baru pertama kali buka mesin chopper ya. Dan kebetulan punya sendiri, bukan punya orang lain. Aduh. Nah ini bau gosongnya masih ada teman-teman. Awas hilang. Nah ini bau gosongnya tambah menjadi-jadi. Gosong baunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya apa ini? Oh, ada yang lepas. Kabel tisnya ada yang lepas, teman-teman. Nah, ini bau gosongnya sudah mantap jiwa. Dan kalau dilihat di sini, entah saya ngelihatnya salah atau tidak ya. Ini kayak sedikit jamur kah di lilitannya. Dan kalau dari arangnya juga masih ada batu arangnya, teman-teman. Atau brasnya. Nih kita coba lagi ya, ini biar nggak penasaran loh. Ini resiko teman-teman. Saya agak tak kebawahin dikit tripodnya biar agak kelihatan ya. Ini bau gosongnya masih ada teman-teman ya. Nah oke, jadi bau gosongnya masih ada. Dan kalau teman-teman denger backsound dangdut, kebetulan di sini lagi ada yang mantu teman-teman. Lu cepot, sih teman-teman, kabelnya lepas, penutup kabel. Nah ini buat pelindung, biar nggak nyentuh kemana-mana ya. Ini masih orinya teman-teman, belum ada gantian apa-apa. Oke, kita colok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pegang sini ya. Nggak mau nyala sama sekali. Nggak mau nyala teman-teman. Nggak mau nyala malah. Sekarang nggak mau nyala ya. Nih udah tak pasang teman-teman. Nih sudah tak pasang tapi nggak mau nyala. Wih. Nah itu ada yang bocor teman-teman. Tuh
Di dinamonya teman-teman lihat ya, aduh. Ini ada yang bocor teman-teman. Saya takut salah sebut bocor atau gimana. Soalnya di lilitannya, teman-teman lihat di lilitan yang sini. Nah ini, yang sini itu ada percikannya teman-teman. Seharusnya kan percikannya kan di arangnya situ. Tapi ini kesininya teman-teman. Teman-teman lihat ya. Bisa fokus nggak nih? Nah itu dah. Bismillah ya. Coba ya. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Nah itu masuk. Oke. Tambah bau gosong lagi teman-teman. Oke, jadi mau nggak mau biar nggak resiko, kebetulan saya sudah nyiapin penggantinya teman-teman. Nah di sini, nah ada mesin baru. Nah ini kebetulan sudah saya siapin buat jaga-jaga kalau memang harus ganti. Jadi kita akan coba unboxing juga teman-teman ya. Jadi kita unboxing sekalian. Nah ini dia mesinnya. Kita cek apakah benar. Pelan-pelan, awas jatuh. Nah ini dia teman-teman ya, dibungkus seperti ini pada bubble wrapnya. Dan oke, ini dia. Dan betul ada dua switch teman-teman. Nah ini dia, ini switch satu sama switch satunya lagi di sini. Nah ini dua switch ya, betul ya, sesuai dengan yang ini tadi. Nah ini dudukannya. Nah posisinya seperti ini nanti teman-teman. Dan langsung aja kita coba ganti teman-teman ya, ini yang baru. Oh iya, sebelum nanti aja dah, kita langsung ganti aja teman-teman ya, biar nggak kelamaan. Langsung kita ganti aja, kita lepas, kita ganti. Oke, ini sudah tak bongkar semua teman-teman. Dan ternyata saya menemukan di mana titik yang menjadi penyebab kenapa si dinamo chopper yang ini, yang bawaan aslinya itu bermasalah. Dan masalahnya itu ada di sini teman-teman. Tak hidupin dulu ya flashnya ya. Nah ini dia. Ini di bagian ininya teman-teman. Nah itu sudah bermasalah ya. Ini sudah bermasalah di sini teman-teman. Ini sudah mulai coak ya. Dan gesekannya ini mengakibatkan terjadinya yang seperti ini teman-teman. Ini lebih parah lagi nih ya, ini ya. Terus dia kena ke lilitannya, makanya di lilitannya tadi itu keluar percikan juga teman-teman. Yang jelas di sini teman-teman ya, nih dari sini kirinya kena ke dinamonya ya. Nggak tahu dah nih, nanti kalau misalnya ada waktu mungkin bisa saya cek lebih detail lagi teman-teman. Dan saya baru tahu ternyata fuse-nya ketutupan di sini teman-teman. Nah ini fuse-nya tersambung ke sini bagian arang atau brusnya ya. Nih ya, spesifikasinya kalau sama yang baru kurang lebih lah teman-teman ya. Dia hanya beda di RPM-nya aja. Kalau yang baru ini 1000 RPM, kalau yang aslinya ini 1100 teman-teman. 1100. Dan ini pembuatannya di sekitar tahun 2021, ini 2023 teman-teman ya. Ini tulisannya Mandarin, saya nggak tahu artinya apa. Yang penting ada tegangan 220 volt. Di sini tertera RPM-nya 1000 RPM per menit. Yang ini 1100. Ini ya, ini 1100, yang ini 1000. Tahun pembuatannya yang ini 2023, yang ini 2021. Oke, langsung aja kita pasang teman-teman. Ini nanti kita akan cross check lagi lah kalau ada waktu. Oke, jadi langsung aja kita pasang teman-teman ya. Kita pasang ininya dulu. Ini di sebelah sini teman-teman. Jangan langsung dikencengin, tapi dipasin dulu yang satunya. Nah kalau sudah pas baru dikencengin. Ini buat gearboxnya teman-teman.
Soalnya kadang itu ada juga kalau kasusnya dia dihidupin, dia muter, teman-teman, dinamonya muter, tapi di bagian gearboxnya ini, di bagian mesin mata pisaunya nggak mau berputar. Nah, kemungkinan di gearboxnya teman-teman yang bermasalah. Nah, kita cari yang pas dulu. Nah, sip. Ini tadi taruh sini satu. Oke, jangan dikencengin dulu teman-teman. Baru kita kencengin ya. Kencenginnya searah jarum jam. Oke, sudah. Terus kita bisa pasang kedudukannya lagi. Sorry. Kedudukannya nih, cek lagi, aman. Nah, kedudukannya seperti ini ya. Nih. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah berkarat ini. Pasang di sini ada ringnya juga. Ringnya ini sudah berkarat. Nih. Karat. Pasang satu. Kalau masalah ganti-ganti seperti ini mudah teman-teman, tapi yang agak sulit itu ya itu tadi, mengidentifikasi kerusakannya itu apa. Kalau nggak benar-benar teliti susah, apalagi buat yang masih awam, yang masih belajar. Nah itu tadi, sebenarnya kalau masalah ganti tinggal ganti-ganti gini gampang aja. Beli spare partnya di toko online, cari yang sama spesifikasinya, pasang. Oke, ini sudah. Terus kita bisa pasang ke ininya lagi teman-teman ya. Mungkin tak skip aja videonya biar gak kelamaan ya. Tak skip dulu teman-teman videonya. Saya mau nunjukin ke teman-teman, kebetulan ini sudah ya sedikit lah. Ini mau saya coba dulu buat saya nyalain. Nah, saya coba nyalain ya teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu apa bedanya. Ini kita pasang. Ini bawaan dari choppernya. Nah, kita coba nyalain ya. Kita tekan yang satu atau dua. Nih, nggak mau nyala. Kita tekan yang dua. Kita tekan yang satu juga nggak mau nyala. Tapi kalau kita tekan dua-duanya, nyala ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kenapa kok bisa loh? Kok bisa mas harus ditekan dua-duanya? Nah, itu seperti ini teman-teman. King linting. Nah, oke. Jadi yang didapat dari sini jalur menuju ke switch ini ya, ini kabel fasa lah, kabel yang ada setrumnya, yang satu netral misalnya. Nah, ini yang kabel ada setrumnya teman-teman, atau kabel plusnya, ini kabel minnya. Kabel plus yang menuju ke saklar, dia itu tersambung secara seri teman-teman. Loh, kok bisa mas secara seri? Kalau teman-teman lihat ini urutannya ya. Ini dari kabel plus, ini ya, kabel plus masuk ke kaki yang sini. Ini saya taruh di nomor 2. Ini nomor 1, nomor 2 sebenarnya nggak masalah teman-teman, kebalik-balik. Nah, ini masuk ke sini. Output dari saklar yang nomor 2 itu tersambung ke kaki nomor 1 teman-teman. Nah, outputnya dari kaki nomor 1, kecepatan 1. Nah, dia ini baru ini terhubung ke sini teman-teman ya. Nah, ke jalur fuse, baru terhubung ke arang atau brusnya teman-teman. Nah, seharusnya itu terpisah teman-teman. Dari sini itu ada 2 kabel ya, ada 3 kabel lah, kabel plus sama 2 kabel plus yang menuju ke masing-masing saklar teman-teman. Jadi di sini dapat plus 1, di sini juga dapat plus 1. Nanti outputnya baru sama-sama dihubungkan ke sini. Itu ke sini.
Nah, nanti akan saya coba ubah supaya 1 dan 2-nya ini bisa terpisah, teman-teman ya. Tuh, jadi seperti itu. Kenapa? Makanya saya coba kok saya tekan 1 nggak mau, saya tekan 2 nggak mau, saya tekan bersamaan baru nyala. Soalnya teman-teman, kalau terhubung secara seri, itu dua-duanya harus posisi on. Kalau hanya salah satu yang on, entah itu yang di 1 yang on atau yang 2 yang on, ini nggak akan berputar, teman-teman. Nah, jadi seperti itu logikanya ya. Jadi harus dua-duanya on baru di sini berputar. Oke, jadi ini akan saya coba ubah dulu. Akan saya kasih kabel satu lagi yang di jalur pasa atau jalur plus ke switch yang nomor 1, teman-teman ya. Karena yang ini kan udah ngarah ke nomor 2, nanti yang nomor 1 akan saya kasih lagi. Terus outputnya baru kita hubungkan ke bagian fuse di sini atau ke bagian arang brushnya, teman-teman, yang ngarah ke situ lah tentunya. Oke, kita ubah dulu ya. Ini mohon maaf teman-teman kalau videonya panjang, soalnya kalau nggak tak jelasin kayak gini, teman-teman nanti kalau tiba-tiba beli dapatnya yang nggak pas, yang nggak cuman 1 2, 1 nggak mau nyala, 2 nggak mau nyala tapi harus ditekan dua-duanya. Nah, teman-teman bisa pakai cara yang ini, teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita ubah dulu, teman-teman. Oh ya, sambil itu sebelum itu kita minum susu dulu, teman-teman ya. Ini saya dikasih sama teman saya, teman-teman. Ini saya nggak di endorse, tapi saya dikasih sama teman saya. Terima kasih Mas Syahrul yang sudah ngasih. Kita minum dulu, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah tak ubah ya. Nah, ini ada 3 kabel. Nih, ini yang dari plus tadi. Tadi kan cuma 1 kabel aja yang ke sini, yang ke saklar. Nah, ini sekarang ada 2. Jadi masing-masing saklar dapat 1 kabel plus. Terus output masing-masing ini, nah ini saya kasih kabel warna merah. Ini terhubung ke bagian fuse yang menuju ke lilitan sini, teman-teman, yang menuju ke arang atau brush. Nah, jadi seperti itu. Kita coba aja dulu. Oke ya. Ini dikit. Soalnya putarannya agak kenceng nih tadi, teman-teman. Nih, kita pasang ke listrik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman lihat, ini yang nomor 1 dulu ya. Nah, tuh kencengnya aja kayak gitu, teman-teman. Yang nomor 1 saya piye iki. Tambah bulat. Nah, ini nomor 2 ya. Nah, juga bisa, teman-teman. 1 bisa, 2 bisa. Oke. Tuh, teman-teman ya. Sekarang sudah aman. Tinggal kita rapikan lagi dan kita coba lagi, teman-teman ya. Tak rapikan dulu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah tak rapikan lagi ya. Dan ini sudah oke. Ini ya. Tinggal kita coba ke listrik, teman-teman ya. Nah, ini kita colok ke bawah sini. Nah, kita coba nyalain ya. Yang 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nah, ini yang 1, yang 2. Alhamdulillah, sudah berhasil, teman-teman. Oke, jadi seperti ini aja, teman-teman, cara gantinya. Ya, ganti itu mudah, teman-teman. Bagi yang paham ini ya, ganti itu mudah, tapi memperbaiki kasus yang seperti ini tadi, teman-teman, ya, memeriksa seperti ini tadi itu butuh ketelitian. Dan juga kalau memang mas itu masih bisa diperbaiki, nah itu teman-teman disampaikan aja saran-sarannya di kolom komentar, teman-teman ya. Nih, karena yang benar-benar gosong tuh yang ini, teman-teman. Nah, sehingga dia nyentuh ke jalur di sebelahnya, terus menyebabkan kebocoran di bagian lilitannya sini, teman-teman. Tadi kalau nggak salah di sini ya, yang timbul percikannya itu. Nih, soalnya dari segi warna kawatnya pun juga sudah beda, teman-teman. Yang ini lebih gelap daripada yang sebelah sini, teman-teman. Nah, itu ya. Tuh, terus sama ini juga kalau kita beli, karena saya tadi itu beli di toko online, itu saya nyari yang spesifikasinya kurang lebih sama, teman-teman. Tadi kan hanya di beda RPM-nya aja. Kalau yang versi aslinya itu 1100, kalau yang ini yang 1000, teman-teman. Artinya ada lebih lambat 100 RPM lah daripada yang aslinya. Terus
yang saya beli di toko online itu juga, yaitu ternyata switch-nya ini atau tombolnya ini harus kita tekan dua-duanya teman-teman, supaya bisa berputar. Karena apa? Posisi switch-nya ini tadi yaitu terhubung secara seri teman-teman. Nah, oleh karena itu tadi kita modif, kita kasih tambahan satu kabel ya, satu kabel aja. Yang satunya itu switch-nya itu masing-masing kita kasih plus, outputnya baru kita hubungkan ke bagian dinamonya ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu mudahnya ya. Oke, jadi bisa dipakai lagi sama mbah saya buat chopper bumbu-bumbu yang lebih utama, bumbu, terus nanti kalau ada daging ya bolehlah coba pakai daging. Oke teman-teman, mungkin ini aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita sudah berhasil ganti dinamo dari mesin chopper merek SX atau Shuangxiong SX685 ya, yang kebetulan kondisi awalnya itu nggak mau muter, tapi di situ ada percikan api yang keluar di dinamonya teman-teman, atau di lilitannya lebih tepatnya ya, di lilitan sisi bagian statornya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subrek. Ini kebetulan ada ini teman-teman, karena di video saya akhir-akhir ini terutama di short itu rata-rata testing produk teman-teman ya, makanya di testing produknya tak buat yang versi video short aja. Nah, mungkin kalau ada orderan lagi baru kita buatkan yang versi panjangnya lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Disambung di lain waktu lagi. Saya Wahyu Agung Bagus P. Disambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap. Sudah jadi teman-teman.